Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rusula ba'da. Perkenalkan, kami di sini dari Kafilah 42 Sanjaya. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan wawancara di UMKM terdekat sini, yaitu UMKM Nikisai Laundry. dalam rangka kreatif visi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ikuti keseruannya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita di sini akan mewawancarai Mas. Sebelumnya Masnya namanya siapa, Mas? Oke, perkenalkan, nama kakak Muhammad Gafar Latif, sering dipanggil dengan Gofar. Kak Gufar. Ya, Oke, Gufar. Sebelumnya perkenalkan juga kami dari Kafilah 42 Sanjaya akan mewawancarai Masnya tentang UMKM usaha Masnya. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya, Mas ya. Tapi sebelumnya kita harus perkenalan dulu nggak, Mas? terserah, fleksibel, monggo. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Ahmad Febrianto, sering dipanggil Haikal. Ya, Mas Haikal. Ya, ini Mas Dista, ini Mbak Sausan, ini Mbak Aura, ini Mbak Aurin, dan yang ini Mbak Auran. Autan. Mbak Ulima, dan yang Mas dokumentasi ada Mas Doni dan Mas Fandi. Kita langsung ke pertanyaan aja ya, Mas ya. Pertanyaan yang pertama, apa nama usaha yang telah Mas dirikan ini? Oke, nama usaha yang sudah kakak dirikan itu ada Nikisai. Nikisai. Dan kapan usaha ini didirikan, Masnya? Oke, untuk kapan didirikan, Nikisai itu berdiri tahun 2017. Oh, tahun 2017 ya, Mas. Dan bagaimana cara Mas mendirikan atau melatar belakangi usaha ini? Oke, dengan latar belakang kilas balik Nikisai yang awalnya dulu tahun 2017 itu berdiri, ya itu tidak langsung di laundry, Mas. Jadi dulu saat saya SMP kelas 2 itu fenomena baju bekas, kalau sekarang tuh thrifting tuh gempar. Nah, dimana kakak itu 2017 sudah mulai jualannya itu tadi di all shop media sosial itu dengan jualan thrifting dulu. Nah, lalu seiring berkembangnya waktu ada ide bisnis baru yang tiba-tiba itu ada mengena di hati kakak, dimana kalau kakak tuh ngelondriin dulu, kalau sebelum kakak jual tuh banyak juga. Nah, dimana kok tertarik tak buka usaha laundry lah, dan nanti kayaknya juga meyakinkan. Dimana di tahun 2022 kakak membuka usaha laundry itu dengan nama juga yang sama, Nikisai. Ini bagus itu, Pak, kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, itu ini bagus, dan alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan. Oke, Mas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas, tentang motivasi. Apa yang menjadi motivasi Masnya mendirikan usaha ini? Oke. Yang menjadi motivasi khusus untuk kakak mendirikan usaha itu ketika dulu kakak itu sering main dan katakan jarang di rumah. Tapi di situ kakak menemukan apa ya yang menjadikan kakak itu biar nggak monoton itu aja, biar tidak sama dengan teman-temannya, yaitu memberanikan untuk berbeda dari teman-teman, yaitu mulai produktif, mulai kegiatan, ya kalau katakanlah dari usaha kecil-kecilan hingga sekarang tuh udah ya benar-benar udah ada hasil yang terwujudkan. Nah, itu untuk motivasi kakak sendiri ya. Jadi Masnya ini terinspirasi dari diri sendiri, Mas? Ya, benar. Siap. Lanjut, produk atau layanan yang ditanyakan. Apa saja layanan yang disediakan oleh usaha milik Masnya? Oke, untuk layanan dan produk apa saja yang Nikisai Laundry utamakan, itu ketika persaingan bisnis laundry di daerah kami itu banyak banget. Nah, di mana itu menjadikan layanan sendiri untuk Nikisai Laundry, yaitu ada Laundry Express, itu cepat untuk waktu pengerjaannya, dan yang kedua free delivery, gratis sekali jemput. Mana itu menjadi ruang penting untuk menjemput customer baru Nikisai Laundry sendiri.
untuk jumlah karyawan dalam usaha ini dibutuhkan berapa karyawan? Oke, balik ke manajemen SDM ya ini ya. Iya. Nah, berapa jumlah karyawan yang ada di Nikisai Laundry? Nah, kebetulan itu yang bergerak di Nikisai Laundry sendiri juga ada kakak sendiri yang juga ya harus gerak lah, soalnya juga melihat operasional juga. Lalu alhamdulillah kebantu dengan ibu kakak sendiri, dan yang ketiga ada dari tetangga. Jadi untuk karyawan ada 3 orang. Nah, Makanya untuk setiap hari kerja gitu. untuk kriteria karyawan yang dibutuhkan bagaimana, Mas? Mengenai kriteria karyawan itu di mana aja ya Mbak ya, tempat kerja di mana aja. Kalau ketika ada mungkin pembukaan lowongan kerja dan sebagainya itu jelas tertulis, simpel aja sih Mbak. Yang satu cuma jujur dan tanggung jawab. Nah itu aja. Biasa situ, dan mungkin konsistensi itu juga penting. Karena bekerja itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena itu susah bekerja itu. Konsisten itu sangat susah. Gitu. Bagaimana cara menyeleksi untuk karyawan yang akan bekerja di sini, Mas? Oke, melihat dari menyeleksi itu kalau bagi kakak tidak harus melihat di tes itu enggak. Kalau menyeleksi itu adanya kita, ya mungkin kalau di kuliah itu ada namanya sekolah itu ada namanya ijazah dan sebagainya. Mungkin itu dari apa ya, reputasi dari orang lain tuh yang mungkin terlihat atau terdengar itu udah termasuk seleksi sendiri. Lalu bagaimana cara Mas Dufan yang dilakukan supaya karyawan tetap termotivasi dan produktif? Nah, untuk agar karyawan tetap setiap harinya tetap tetap produktif dan tetap dan jelas menjalin suatu organisasi itu komunikasi yang mudah, komunikasi yang efektif, dan komunikasi yang di situ tidak ada sama-sama saling simpang siur dan sebagainya. Jadi satu pokok itu di satu organisasi adalah komunikasinya, biar tidak terjadi ada perasaan kekhawatiran. Lalu bagaimana jika ada masalah hubungan antara dengan karyawan, cara memperbaiki? Hubungan antara masalah dengan karyawan, yang pertama itu mungkin alhamdulillah sampai saat ini nggak ada ya. Mungkin kalau kakak dulu pernah dengar dari teman atau apa itu mungkin dengan perusahaan dengan musyawarah yang jelas, karena suatu organisasi ya itu musyawarah dan sepakat di dengar-dengaran gitu. Jadi poin penting Masnya itu yang penting komunikasi antar karyawan ya Mas ya? Dan komunikasi akan jelas. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan operasional utama yang sering dihadapi oleh Masnya dalam usaha ini? Mengenai tantangan operasional ya, tantangan bisnis kalau itu faktor cuaca mungkin. Nah, karena kan tidak semua barang itu tidak semua yang treatment baju, tidak semua itu bisa mengering. Ada juga yang haruskan barangnya cukup hati-hati karena bisa mengering pakai sinar matahari langsung. Itu kan tantangan operasional mungkin cuaca. Dan nanti belum juga nanti kalau listriknya mati tidak bisa beroperasi. Terus apalagi nanti kalau tiba-tiba ada apalah kendala di toko baru ini ya kayak kehabisan plastik atau parfum nggak bisa mainin dan sebagainya. Bagaimana cara Masnya untuk menghadapi tantangan tersebut? Oke, menghadapi tantangan tersebut sebenarnya mudah. Gimana cara untuk mengatur rundown tiap harinya. Jadi kelihatan loh. Kalau semisal cuaca tidak bisa ditebak ya. Jadi kalau itu harus jadi mundur, jalan komunikasi sama dikonfirmasi bahwasanya kalau laundrynya mohon maaf terlambat mengantar dan sebagainya. Untuk tadi kalau itu tentang tantangannya kan tadi keadaan semua kan, nah tadi juga mungkin dijadikan satu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa menurut Masnya teknologi informasi sangat penting? Teknologi informasi itu sangat penting, mungkin malah mencakup nanti dengan tema disruption ya. Dimana zaman itu benar-benar berubah, dimana teman-teman sudah bisa dilihat tidak mungkin kalau 2 menit sekali teman-teman nggak megang gadget. Nah, teman-teman itu sudah sangat terlihat berubah
dimana teknologi informasi itu sangat penting. Dimana kok bisa tuh kenapa? Karena yang adanya digital marketing, termasuk Niki Sai Laundry juga memanfaatkan adanya teknologi itu dengan promosi media sosial, dengan adanya membuat media sosial untuk apa ya namanya, untuk aktivitas dan sebagainya, dan tidak kalayak ramai yang jelas itu. Berarti Masnya menggunakan teknologi operasional. Baik Mas, beralih nih ke pertanyaan tentang pasar dan pelanggan. Untuk target pasar sendiri, menurut Masnya siapa target pasar yang direncanakan untuk pengguna usahanya Masnya ini? Jelas, target pasar yang ada di Niki Sai Laundry sudah terlihat terpamang jelas bahwasanya lokasi strategis banget dengan wilayah di area kampus, di mana di pertengahan kampung masyarakat, dengan target pasar sudah terjelas yaitu mahasiswa terutama, dan yang kedua masyarakat sekitar yang mungkin tidak mempunyai waktu luang untuk menyelidikasinya. Oke. Dan untuk teknik marketingnya sendiri itu untuk mempromosikan usaha tersebut itu menggunakan promosi digital atau secara langsung Mas biasanya? Itu termasuk keunggulan di Niki Sai karena memanfaatkan adanya zaman disruption perbedaan zaman tadi dengan adanya digital marketing, menggunakan media sosial itu untuk mempromosikan produk layanan Niki Sai Laundry sendiri. Oke, berarti lebih cenderung menggunakan digital gitu ya Mas. Dan untuk keunggulan bisnis dari pesaing nih Mas, untuk meningkatkan kualitas usaha Masnya, ada kalanya kan perlu menganalisis kelebihan dan kekurangan usaha pesaing lainnya. Kira-kira apa keunggulan bisnis dari Masnya ini dari pesaing-pesaing yang ada di sini yang berhasil dianalisis Mas? Analisis pengamatan yang menjadikan apa ya, mungkin daya tarik sendiri dari pesaing saking banyaknya usaha laundry di daerah ini sendiri ya. Gini, teman-teman bisa dilihat, bisa dipantau ketika banyak outlet laundry juga di daerah kampus UMI yang dimana itu outlet laundry dia cuma membuka warung dan disitu cuma pasang toko, pasang outlet, pasang badan. Silahkan nanti kalau ada customer masuk ya udah masuk aja. Nah di mana di sini Niki Sai Laundry sendiri memanfaatkan peluang yang bagi kakak itu besar dengan adanya media sosial tadi. Keunggulannya salah satu itu dengan tagline yaitu tadi free delivery, aksesoris antar jemput, dan laundry express 4 gitu. Udah menjadi daya tarik keunggulan sendiri untuk Niki Sai Laundry berjalan besar. Berarti itu menurut Mas cara yang paling efektif ya Mas untuk di sini. Dan lanjut aja Mas tentang pertanyaan tentang keuangan. Untuk modal sendiri Mas, sebelum membangun usaha ini, berapa modal yang Masnya keluarkan dan bagaimana cara mengatur modal untuk pembangunan bisnis ini Mas? Oke, saya kembali lagi kelas balik dengan dulu 2017 kakak modal cuma 200.000 dari uang THR sama Idul Fitri. Nah itu ya dari Gusti Allah yang Maha Kaya ya, tahun 2020 kakak membangun laundry itu dengan modal pertama 20 juta, beli mesin cuci, setrika, dan alat-alat lainnya. Itu ya alhamdulillah terus beberapa bulan berikutnya udah dapat modal. Nah, tidak perlu harus per tahun atau apa, alhamdulillah cuma 1 atau 2 bulan tuh udah dapat modal. Alhamdulillah. Jadi lumayan singkat ya Mas Ya. untuk bagi modalnya. Dan untuk lanjut aja Mas tentang tantangan dan solusi. Untuk sejauh ini seperti apa tantangan bisnis yang Masnya lewati saat menjalankan bisnis ini? Oke, tantangan bisnis. Mungkin nggak teman-teman besok kita satu gedung manajemen ya. Nah, kakak tuh juga masih mahasiswa aktif semester 5. Nah, gimana kakak juga mahasiswa aktif, kakak juga punya usaha, kakak juga banyak organisasi di luar. Tantangan terbesar kakak dalam usaha ini ketika terlihat manajemen waktu. Gimana itu membagi waktu untuk acara ini, usaha ini, caranya semua biar jalan. Nah, tantangan terbesar itu gimana manajemen waktu itu bisa diatur dengan baik. Gitu. Berarti tantangan besar dari Masnya ini tentang waktu ya Mas, manajemen waktu. Dan solusi dari tantangan tersebut menurut Mas yang paling efektif itu seperti apa Mas? Yang jelas mengenai apa ya? Dari so ketanda kabeh iki ya caranya biar semua itu biar bisa jalan semua itu gimana ya? Itu ya gimana kita mengatur waktu itu yang jelas itu ada jadwal sebelumnya. Mungkin dengan itu salah satu yang pertama. Yang kedua gimana memprioritaskan yang paling dulu. Ini nanti rapat satu ya. Nah, penting lah ya. Oh tak telat sih, tak jemur baju sih dulu. Nah, gimana yang satu yang penting itu dulu yang diprioritaskan. Banyak seperti itu.
Ya mungkin bisa lanjut ya mas ke rencana masa depan masnya untuk usaha ini. Yang pertama itu untuk inovasi dan pengembangan mas. Apa yang mendorong inovasi dalam bisnis ini mas? Inovasi pengembangan gimana ya, dengan zamannya era digital itu sendiri, gimana ya, jangan terlalu kuno tapi jangan terlalu modern, fleksibel. Sekiranya itu baik jalankan, kalau itu buruk ya pasti tinggalkan. Itu terjadi inovasi sendiri untuk usaha itu tetap berdiri. Nah, karena tidak yang lama itu juga buruk, tidak juga yang baru itu menguntungkan. Dan juga itu harus inovasi, harus menentukan pilihan juga biar tetap tidak salah jalan. Bagaimana nih mas harapan masnya ini untuk usaha ini dalam 5 tahun ke depannya? Harapan motivasi apa yang ada 5 tahun ke depan? Semoga semoga ada cabang di mana-mana. Amin. Nah, yang kedua tuh yang jelas dengan usaha ini semoga bisa memperluas relasi kakak sendiri mungkin. Nah, adanya itu udah harapan motivasi nanti berdatang sendiri, malah bahkan bisa lebih apa yang diharapkan gitu. Sekarang kita memasuki pertanyaan bab terakhir ya mas ya. Kan tadi masnya sudah menjelaskan era disrupsi itu ya. Nah kita juga mengangkat itu. Nah ini pertanyaannya adalah tantangan di zaman disrupsi ini. Apa yang mas rasakan dari munculnya perubahan zaman ini mas? Ya namanya perubahan zaman terkait dengan usaha kakak. Ya. Mengenai dengan usaha kakak, tantangan zamannya itu ya mungkin banyak mas. Sekarang tuh ada yang usaha laundry maksudnya banyak banget ya, bisa mungkin bisa langsung jadi, langsung harga pasarnya katakanlah 7.000 per kilo, mungkin yang modal banyak itu bisa 3.000 per kilo dan sebagainya. Nah zamannya itu untuk di zaman sekarang katakanlah teknologi modern yang sudah sangat tepat, ini kan jadi beberapa faktor untuk yang mungkin masih menggunakan teknologi lama itu tadi untuk masih memerlukan waktu yang lama. Nah, tapi kan juga lebih efisien, tapi lebih teliti dengan teknologi yang lama. Nah, dengan ada plus-minusnya sendiri. Ya. Masnya sekarang ini merasakan impact nggak dampak dari era disrupsi ini? Kalau dampak sendiri sebenarnya ya emang apa yang sudah saya sampaikan, tapi kalau dipikir hal-hal itu juga enggak sih, ya tetap fleksibel aja, tetap berjalan aman-aman saja gitu. Karena justru mah nggak dampak perubahan zaman yang mungkin kakak ambil dari digital marketing tadi ya, dari teknologi teknologi global tadi dengan gadget dan sebagainya, malah jadi dampak yang positif bagi kakak gitu. Mungkin sekian mas wawancara kita pada sore hari ini. Terima kasih waktunya mas karena sudah menyempatkan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas.